Secara psikologis, manusia itu punya kebutuhan belong, punya kebutuhan dimiliki dan memiliki sebuah komunitas. Dan Tuhan bilang kalau kamu minum air yang aku berikan, kamu gak akan haus lagi. Artinya apa? Ya itu belas kebutuhan kita tuh hanya bisa diisi sama Tuhan. Dan sebenarnya gadget itu didesain sebagai habit forming product. Ya, sekarang hari Senin, artinya kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, seperti biasa kalau hari Senin tuh biasa kita kedatangan tamu nih. Dan kali ini ada Kak Ike dari Sun Focus ya, yang sudah bergabung. Thank you, Kak. Sama-sama. Kita tiap Senin awal bulan ini pasti ketemu nih ya sama Kak Ike, karena kita ada pembahasan yang seru nih yang bisa kita obrolin setiap hari Senin. Dan obrolan kali ini temanya nih yang kita obrolin sebelumnya, tentu saja aku sama Kak Ike udah ngobrol duluan dong ya. Dan kita nyiapin materi yang judulnya itu adalah FOMO. Oke, FOMO itu kepanjangannya apa nih, Kak? Fear of missing out. Fear of missing out. Nah, mungkin dari kata-kata bahasa Inggrisnya kalian bisa ngertiin ini. Nah, tapi kita sekarang mau dengar dari Kak Ike nih. Kira-kira FOMO itu apa sih, Kak, sebenarnya? FOMO, fear itu takut ya. Betul. Takut ketinggalan sesuatu. Takut kelupaan, kehilangan sesuatu lah. Ketinggalan sesuatu sih sebenarnya lebih tepatnya. Fear of missing out. Itu kalau diartiin. Kalau diartiin harafiahnya gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih fear of missing out itu? FOMO itu apa? Nah, kalau FOMO itu sebenarnya adalah kecemasan. Jadi kalau kecemasan tuh berarti bukan sekedar galau biasa ya, tapi ada bahkan bisa sampai kena ke reaksi fisiologis juga gitu. Bisa bikin drop, bisa bikin down. Jadi kecemasan atau ketakutan bahwa aduh, aku nih nggak ngalamin apa yang orang lain alamin gitu. Aku nggak ngerasain fun yang lagi dirasain sama orang lain. Aku harusnya ada di sana juga nih. Nah gitu. Tapi itu bisa bikin sampai reaksinya agak berlebihan juga gitu ya. Nah, dan itu biasanya dipicu sama media sosial. Untuk zaman sekarang ya? Ya, dipicu oleh media sosial yang memberikan informasi tentang hidup orang lain secara masif gitu. Betul. Ya kan, kalau kita HP-an gitu tuh banyak banget kan statusnya orang lah, story-nya orang lah, terus apalagi sih istilah feed ya. Iya, feed-nya. Dan lain sebagainya, highlight-nya hidupnya orang gitu kan. Jadi kita tuh kayaknya orientasinya kok ngeliatin hidupnya orang melulu gitu ya. Akhirnya ngebandingin ya sama langsung. Pasti akhirnya ke sana gitu kan. Nah, itu dari segi pengertian secara ringkasnya. Tapi ada seorang ahli, dia namanya Natalie Dattilo, dia bilang fear of missing out ini melibatkan persepsi dan juga kompulsi. Jadi ada persepsi ada pemikiran, perasaan bahwa aku ketinggalan sesuatu nih. Yang menyebabkan dia akhirnya melakukan perilaku yang kompulsif. Kompulsif itu perilaku yang sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang, secara tidak terkontrol, nggak bisa diberhentiin. Pernah dengar penyakit obsessive compulsive disorder? Aku belum pernah tahu nih. Gangguan obsesi kompulsi. Jadi ada orang yang suka cuci tangan tuh. Bukan sekedar suka ya, cuman dia tuh ngerasa di tangannya tuh ada terus bakteri gitu. Jadi terus cuci tangan gitu. Yang memang akhirnya kadang tangannya sampai luka-luka gitu ya. Gitu. Nah, itu obsessive compulsive disorder. Nah, tapi kalau di FOMO ini dia tuh kompulsinya adalah dengan terus-menerus ngecek HP, terus-menerus ngecekin hidupnya orang, terus-menerus kepoin orang gitu kan. Jadi mau terus, dia gelisah nih kalau nggak ada status apa sih orang gitu, dia lagi ngapain sih? Ih, kok hidupnya dia enak banget ya. Kok dia kesana terus, kok dia ngumpul-ngumpul itu, aku kok nggak ikut gitu. Jadi ada persepsinya. Jadi menyangkut pola pikir dan juga perilakunya. Kalau zaman kita, kalau FOMO itu ya ngecek terus sosial media ya paling sering gitu. Itu dari segi dari segi penjelasan secara ilmiahnya ya. Tapi kalau dari segi istilah, sebenarnya FOMO ini istilah baru sih gitu ya. Jadi itu istilah yang berkembang awalnya diciptakan tahun 2004. Dimunculkan term itu. 2004 adalah waktu di mana launch sosial media apa coba? Facebook, Friendster. Friendster itu sebelumnya. 2004 tuh Facebook launch. Nah, mulai di situ perilaku orang mulai nih kelihatan nih. Kan karena Facebook kan ada wall gitu kan. Friendster tuh dulu tuh nggak ada kayak gitu deh seingatku. Iya sih, lebih simpel. Kan? Lebih simpel. Aku waktu itu agak belakangan banget sih baru mulai menjajal Facebook gitu kan. Kok orang-orang selalu amat sih ngomong di wallnya ini, nulis di wall ini apa sih gitu. 3 tahun kemudian lah baru aku masuk Facebook gitu kan. Nah, jadi awalnya itu tahun 2004 si Patrick McGinnis namanya.
Patrick McInnes. Dia yang memunculkan istilah itu setelah mengamati perilaku manusia waktu kan habis itu launch-nya Facebook. Kemudian tahun 2010 istilah itu makin luas karena ada apa di 2010? Instagram. Launch Instagram tanggal 6 Oktober gitu. Nah, di situ Instagram lebih lagi kan. Betul. Instagram tuh lebih heboh lagi kan karena dari Facebook. Grafik ya dia. Grafik banget. Udah gitu ada story maker ya, di-support dengan aplikasi-aplikasi lain yang membuat ketika seseorang mempresentasikan aktivitasnya di media sosial tuh makin menarik gitu. Betul, Dan akhirnya orang lain yang ngeliat juga makin iri, makin kok heboh banget sih, kok seru banget sih hidup orang gitu kan. Karena juga selain memang di expose, tapi juga makin banyak aplikasi yang mendukung exposure itu menjadi makin menarik. Gitu kan. Nah, tahun 2013 malah sampai udah masuk ke kamus Oxford. Oh, 2012 masuk kamus. Iya, gitu. Jadi itu dari segi perkembangan sejarah istilah FOMO gitu. Itu sih dari segi istilah. Kalau dari istilah seperti itu Kak ya. Tapi kan istilah itu kan berdasarkan riset dan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Sosial media waktu tahun-tahun itu kan banyak banget, ada MySpace juga dan segala macamnya. Walaupun satu-satu juga berguguran, tapi yang ada sampai sekarang itu ya Facebook, Instagram gitu dan sebangsanya itulah ya. Banyak banget. Betul, kan kalau ngomongin secara teknologi kan WA itu juga kan masuk di grupnya si Meta ini kan sekarang. Dan ada satu kesamaan yaitu di story. Kayaknya semua punyanya produknya Meta itu ada story-nya kan. Story-nya gitu ya. Nah, itu yang biasanya mungkin menyebabkan hal ini juga bisa terjadi gitu lah ya. Nah, kenapa nih Kak? Kok bisa FOMO sampai orang itu bisa FOMO? Jadi sebenarnya gini, FOMO itu bukan hal yang baru sebenarnya. Hanya secara istilah baru. Ya, betul. Tapi sebenarnya ciri khasnya atau gejala-gejalanya tuh udah dari dulu banget gitu. Contoh apa? Kayak gimana nih Kak? Zaman dulu lah ya, sebelum ada media sosial, anak remaja, dia rela dibully nih. Dibully, rela melakukan challenge yang nggak masuk akal demi diterima oleh sebuah komunitas. Iya. Itu kan lu sempat heboh kan, ya kan? Remaja sampai ngelakuin hal yang benar-benar nggak make sense gitu. Kenapa demi diterima dalam suatu komunitas? Karena apa? Nah ini kita juga akan bicara penyebab FOMO. Secara psikologis, manusia itu punya kebutuhan belong, punya kebutuhan dimiliki dan memiliki sebuah komunitas, ya kan? Dan seharusnya ya makanya itu kenapa manusia itu lahir di keluarga. Ya kan? Supaya dia dimiliki oleh keluarga itu dan dia memiliki keluarga. Itu awal mula gitu. Tapi kenapa sih kebutuhan belong ini menjadi sesuatu yang orang tuh mencari untuk dipenuhi gitu. Ya karena banyak keluarga nggak bisa, gagal menyediakan perasaan belong itu ke anaknya. Anaknya nggak bisa mendapatkan perasaan belong itu di dalam keluarga. Akhirnya nyari di luar. Nah, perasaan belong tuh apa sih kalau misalnya di keluarga ya? Anak seringkali diabaikan, nggak dihargai, nggak diapresiasi, nggak diakui. Anak kecil tuh suka gini loh, dia main sesuatu, mama sini lihat, mama lihat gitu. Terus dikacangin. Terus dikacangin gitu kan, nggak dipeduliin gitu. Nggak dilibatkan, misalnya ada hal yang misalnya mau liburan lah, simpel aja mau liburan, kita mau kemana nih, dengan ngajak anak berdiskusi itu tuh udah membuat anak juga merasa dilibatkan, dia bisa memberikan idenya sekalipun belum tentu disetujuin ya, tapi dengan diberikan ruang untuk apa pendapatmu, apalagi kalau diakuin ide bagus tuh, itu makin seneng lagi, makin kebutuhan rasa belongnya itu makin terpenuhi gitu. Tapi memang realitanya banyak keluarga gagal untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, kemudian anakku juga kadang tuh suka nonton film yang aku juga udah pernah nonton itu bareng sama dia. Cuman begitu dia nonton, mama lihat ini, mama kan udah lihat tuh film gitu dalam hati. Cuman ya itu ada kebutuhan dari si anak tuh untuk ya itu sebagai bonding juga sih. Lihat gitu, dengan kita mau lihat yang dia lihat, yang dia lagi lakukan atau nonton tuh dia ngerasa juga dilibatkan gitu, ngerasa dianggap, ngerasa diakuin gitu. Nah itu yang pertama, karena kita tuh ada kebutuhan belong yang kita butuh dimiliki dan memiliki. Kalau dari segi teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow di psikologi itu ada, namanya teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Dia ada piramida gitu, piramida kebutuhan. Jadi yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisik. Yang harus dipenuhi manusia gitu, yaitu makan, sandang, pangan, papan lah gitu ya. Kebutuhan kedua adalah safety, rasa aman. Kebutuhan ketiga itu kebutuhan belonging, kebutuhan memiliki, dimiliki gitu ya, kebutuhan menjadi bagian dari sesuatu gitu.
Lalu di atasnya itu ada kebutuhan esteem, jadi rasa berharga gitu ya, harga diri kayak gitulah. Dan yang paling atas tuh kebutuhan aktualisasi diri. Oke. Jadi menurut dia manusia itu akan berusaha memenuhi kebutuhannya dari bawah ke atas gitu ya. Nah, ada seorang ahli namanya Dr. Vogel yang mempelajari tentang FOMO ini. Dia bilang orang yang tidak merasa belong, tidak menjadi bagian dari sesuatu akan pengaruhi juga ke harga dirinya dia gitu, lebih rendah gitu. Tapi semakin seseorang itu terlibat dalam sesuatu dan diakui keterlibatannya, harga diri makin baik. Jadi itu kan berarti berkaitan antara tadi kalau balik ke teorinya Abraham Maslow itu kebutuhan belong sama esteem tadi. Kalau ini menurut si Dr. Vogel ya, dia mengatakan seperti itu. Makanya ketika orang FOMO itu kan dia pengen terlibat dengan sesuatu kan. Dia ngeliat hidupnya orang kok enak ya, kok dia pergi ke sana, kok dia ke kafe yang baru itu ya, aku juga harus nyobain nih ya kan, kayak gitu kan. Atau ngumpul sama teman-teman yang lagi ngumpul gitu, dia juga ingin merasakan fun yang sama gitu. Nah, ketika dia bisa ikut itu dan kehadirannya diterima dan diakui, itu juga makin bikin esteemnya dia makin bagus, harga diri makin bagus gitu, menurut Dr. Vogel gitu. Jadi balik lagi tadi kalau kita bicara soal kenapa sih orang FOMO, itu tadi ada penjelasan secara psikologisnya tuh ada kebutuhan itu, kebutuhan diakui, kebutuhan diterima. Nah, secara rohaninya itu tadi kita bicara secara psikologisnya. Secara rohaninya tadi balik ke yang pertama, kenapa sih manusia itu butuh belong dan kenapa seringkali keluarga gagal dalam memenuhi kebutuhan itu? Ya akar masalahnya adalah dosa. Balik lagi ke situ ya. Balik ke situ, keterpisahan kita dengan Allah membuat kita juga punya banyak kebutuhan yang kita pikir bisa kita isi oleh hal-hal yang lain, padahal nggak bisa. Betul. Ibaratnya dosenku pernah berkata, manusia tuh seperti punya gelas-gelas kebutuhan. Kebutuhan diterima, kebutuhan diakui gitu. Tapi karena dosa menyebabkan keluarga-keluarga banyak yang dysfunction ya, nggak berfungsi dengan baik, gelasnya tuh bocor. Makin diisi ya nggak bisa. Bocor terus. Bocor kan, keluar terus, jadi nggak pernah terisi gitu. Nah, ini mengingatkan aku akan cerita Tuhan Yesus tentang perempuan di Samaria. Di sumur, yang Tuhan Yesus temui dia di sumur lagi menimba air. Terus Tuhan tanya, suamimu mana? Terus dia bilang, yang kumpul kebo dengan 5 laki-laki. Dan Tuhan bilang bukan suamimu semua itu gitu. Itu kejadian menarik banget. Dia di sumur, si perempuan lagi menimba air, lalu Tuhan minta minum karena haus kan, dibilangnya kan. Terus ngomong tentang dia punya 5 laki-laki kumpul kebo dan Tuhan menawarkan kepada dia air hidup. Kamu kalau minum air yang aku berikan, kamu nggak akan haus lagi. Hausnya apa sih sebenarnya? Kehausan apa sih sebenarnya? Kehausan akan, ya orang kalau punya hubungan dengan 5 laki-laki ini kan menandakan ada kehausan akan sesuatu. Haus kasih sayang, haus dimiliki termasuk loh itu. Haus diakui, diterima. Dan Tuhan bilang kalau kamu minum air yang aku berikan, kamu nggak akan haus lagi. Artinya apa? Ya itu gelas kebutuhan kita tuh hanya bisa diisi sama Tuhan. Dan kalau Tuhan yang ngisi itu benar-benar full. Dan bukan hanya Tuhan ngisi, tapi gelas hidup kita pun dipulihkan sama Tuhan. Ya kan? Nah makanya hanya Tuhan yang bisa ngisi itu. Nah ketika bukan Tuhan yang mengisi hidup kita berusaha ngisi itu dengan cara-cara yang lain yang nggak akan membuat itu jadi penuh. Karena emang dasarnya bocor gitu. Jadi memang balik apa sih akarnya ke situ. Gitu ya. Makanya ada gelas kebutuhan kita yang kosong gitu. Contoh lain Salomo. Raja Salomo tuh kurang terkenal apa? Betul. Kurang berhikmat apa? Betul. Tapi kenapa at the end dia hancur? Ya karena dia punya istrinya banyak 1.000. Kuda dia nambah terus, emas dia nambah terus, dia ekspansi terus. Padahal aku lupa di kitab sebelumnya Tuhan udah kasih perintah bahwa raja itu nggak boleh punya banyak kuda, nggak boleh punya banyak istri dan nggak boleh punya banyak emas. Tapi justru itu yang terus dikejar sama Salomo. Ya, ada ketidakpuasan juga kan, ada kehausan akan sesuatu. Ya mungkin kehausan akan image dia ya, image diri. Gitu. Jadi itu sih penyebabnya kenapa orang itu bisa FOMO. Secara psikologis ada kebutuhan belong itu, dan secara rohani akar semuanya adalah dosa itu tadi ya. Dan sebenarnya kalau aku barusan dengar khotbah juga nih, itu sebenarnya suatu bentuk pemberhalaan. Berhala penerimaan, berhala pengakuan. Mungkin orang Kristen suka bilang gini ya, orang Kristen tuh nggak nyembah patung kok, gitu kan. Tapi sebenarnya kita tuh menyembah berhala.
diri kita sendiri, betul, image betul. diri kita sendiri, butuh pengakuan, dan itu juga suatu bentuk perbudakan. Oke. Iya kan, orang kalau diperbudak sama image dirinya gitu, aku harus tampil gini, aku harus diakui, aku harus terlibat dalam komunitas ini itu. Ya hidupnya di drive sama itu terus kan. Itu kan udah jadi kayak budak, dia yang mengendalikan hidup kita, ngejar itu. Padahal seharusnya kita yang menguasai itu. Itu sih. Ya karena udah nggak menomorsatukan Tuhan lagi. Benar. Ya. Yang utama fokusnya bukan Tuhan, akhirnya dia diperbudak sama kebutuhannya dia tadi itu. Dan tadi kalau lihat di Alkitab rupanya ada kayak contoh-contoh FOMO tapi dengan apa ya? Kayak bentuk sesuai zamannya. Itu tadi kayak Salomo, terus perempuan Samaria itu kan ya di zamannya seperti itu. Benar. Dan di zaman sekarang itu sesuatu yang berbeda lagi kasusnya. Lebih ke citra diri kali ya. Iya. Gitu kan. Ya, tapi pada dasarnya sama aja ya kayak. Nah, dasarnya sama. Kalau zaman sekarang ini kan kita udah ada sesuatu yang modern nih Kak. Handphone nih. Ya. Yang mana kayaknya semua orang kayaknya punya deh. Karena itu kan sebuah kebutuhan di zaman sekarang nih. Bahkan keharusan kayaknya. Sekolah aja mengharuskan kayaknya. Kayak kalau misalkan nggak punya kayaknya hidup kita kayak susah kayaknya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan nyusahin orang lain. Iya, mau cari nggak bisa. Dicariin, dihubungin susah banget. Mau nelpon dia kudu pakai pulsa. Nah, itu dia. Betul. Nah, ini salah satu juga bisa dibilang penyebab nih Kak. Tapi gimana sih HP itu bisa mempengaruhi sama FOMO ini terhadap seseorang? Oke, gini nih. Ada orang tuh kadang bilang gini ya, gadget tuh netral gitu kan. Iya. Tergantung gimana kamu pakai. Kalau kamu pakainya benar menjadi hal yang baik, kalau kamu pakai salah menjadi hal yang salah. Ya, kembali ke situ ya. Banyak yang bilang gitu kan, gadget itu netral kayak pisau gitu. Aku nggak setuju. Contoh simpel. Apakah kita membawa pisau kemana-mana? Enggak sih. Kalau kita nggak bawa pisau, kita gelisah nggak? Enggak juga. Kalau kita bawa pisau, kita bingung nggak kemanapun kita nyari, ada asah pisau nggak di sini? Iya, betul. Enggak kan? Betul. Enggak kan? Dan kita juga nggak bingung, ada yang perlu dipotong nggak di sini? Iya, enggak gitu loh. Betul. Beda kan dengan HP. Iya. Ketika HP kita, kalau kita nggak bawa tuh gelisah. Iya. Iya kan? Dan orang yang, ya HP-nya dia ketinggalan sini, gimana menghubungin? Orang lain juga ikut gelisah. Iya kan? Kita kemana pun nyari colokan buat ngecas, ya kan, nyari koneksi wifi dan lain sebagainya. Artinya dia nggak netral. Oke. Dan sebenarnya gadget itu didesain sebagai habit forming product. Oke. Produk yang membentuk perilaku orang. Jadi dari desainnya, mereka yang mendesain sudah dengan agenda itu, sudah dengan tujuan itu. Jadi nggak netral HP itu. Supaya bisa dibawa kemana-mana, memudahkan. Betul. Dan yang paling penting adalah mereka bilang bahwa perhatian manusia dan waktu manusia adalah uang. Artinya makin mereka mampu menyedot perhatian dan waktu manusia kita, penggunanya, mereka makin dapat banyak uang. Betul. Makanya dia diciptakan dengan sengaja untuk membentuk perilaku manusia untuk terus perhatiannya ke gadget. Oke. Gitu. Makanya ya lihat semua perilaku manusia berubah kan sejak ada HP kan. Iya, betul. Jadi dia nggak netral gitu. Itu harus disadari bahwa HP itu tidak netral, tapi memang didesain untuk membentuk perilaku kita. Kita harus aware banget dengan itu. Itu pertama. Nah, buktinya apa sih kalau HP ini membentuk perilaku orang? Buktinya apa? Ada fitur scrolling. Oke. Dan scrolling kita kalau ada di media sosial tuh scrolling tuh unending kan. Iya. Nggak ada batas bawahnya, kita scroll tuh selama kita scroll dia akan ada terus ya, kecuali koneksi putus lah ya. Koneksi putus ya itu faktor eksternal gitu. Tapi dari gadget itu sendiri selama kita kuat jempol kita gini akan ada terus sampai ke bawah tuh kayak unending gitu loh. Selalu ada. Swipe juga sama. Setahun gini terus juga ada terus ya. Iya kan? Swipe kanan kiri itu semua didesain dengan fitur-fitur untuk itu. Selalu ada reward, ya kan, ada thumbs, ada heart, ada segala macam emoticon itu. Terus apa lagi ya? Nih, nonton video. Kita belum selesai nonton satu video, udah ada di atasnya kan pop up. Video berikutnya kan rekomendasi untuk yang berikutnya. Itu kan membuat kita mancing kita untuk terus di situ, gitu. Dan akhirnya ya itu kalau di IG balik ke FOMO. Kalau di IG kita kan nggak berhenti tuh ngeliatin hidup orang kan. Betul. Ya kan? Belum lagi kemarin tuh aku sempat ngeliat buka IG terus ngeliat tuh ada. Sekarang kan iklan banyak tuh, wajib punya ini gitu. Oh iya betul. Iklan tuh loh. Iya, yang jualan ya. Yang jualan ya wajib punya ini, like hello siapa yang bilang itu wajib gitu kan. Kalau kita nggak aware, baca itu aja kepengaruh banget loh. Gitu. Nah, jadi pengaruh gadget adalah memang dia didesain untuk itu gitu. Kemudian bukti lain lagi apa ya?
alat ini juga diciptakan untuk ini nih, apa namanya, ya membuat kita sulit beralih memang. Sulit banget beralih gitu. Nah itu harus kita sadarin, sama itulah kalau makin diciptain kan story-story. Yang tadi aku bilang, banyak aplikasi yang membuat kita tuh makin ingin posting story. Kadang mau posting story aja juga habisin waktu lama kan. Ya kan. Belum lagi ngeliatin story-nya orang. Nanti nyangkut kemana-mana lagi gitu kan. Oh si ini di tag, ngeliatin si IG-nya si yang di tag itu, bisa kemana-mana terus. Nyalur terus ya. Nyalur terus kan. Nyambung. Dan makin banyak kita lihat hidup orang, kita makin terganggu juga. Ya kan, kita makin banyak, kita makin membandingkan diri dengan makin banyak orang gitu. Kayak kita dibanjirin dengan hidup orang gitu. Jadi kuncinya di kita sih. Gitu. Jadi itu sih kalau aku mau bilang dari segi pengaruh dari gadget ya. Terhadap FOMO ini gitu. Jadi emang pengaruh banget, kayak karena nggak bisa dipungkiri ini benda yang kemana-mana kita bawa ya. Benar. Di satu sisi emang kebutuhan, tapi bisa jadi ya itu tadi, kalau kita pakainya berlebihan ya jadi berhala juga buat kita. Benar. Gitu ya, fiturnya memang banyak banget Kak ya, di handphone memang bisa menunjang banyak hal, tapi balik juga lagi, kalau pakainya salah. Iya benar. Dan menyadari sih, buat aku sebegitu aku waktu tuh ikut sebuah training dan mendengar bahwa gadget ini adalah habit forming product. Itu buat aku tuh langsung kayak tamparan banget. Iya, perilakuku jadi dibentuk sama barang satu ini nih. Betul. Jadi aku yang harus mengubah kebiasaanku sehingga aku yang menjadi tuan atas gadgetku, bukan gadgetku yang jadi tuan atas aku gitu. Betul. Itu kalau ngomongin FOMO pasti kaitannya itu sama sosial media lah ya. Sedangkan di handphone itu kan nggak cuman ngomongin sosial media juga, ada games juga. Terus ada banyak hal lah yang bisa kita pakai di sini. Dan kalau memang pakainya salah ya balik lagi bakalan malah ngancurin kita kan. Bukannya ngebantu kita. Seperti itu. Malah ngancurin. Betul. Oke Kak Ika, terima kasih ya, kita sudah dengerin banyak nih tentang FOMO, tentang gimana FOMO itu sejarahnya, terus FOMO itu kayak gimana, terus pengaruhnya gadget, karena kita hidup di zaman sekarang yang memang nggak bisa lepas dari gadget apapun itu ya. Usia berapapun kayaknya juga sudah semua kenal. Yang namanya gadget kalau nggak kenal atau nggak gunain tuh sepertinya bakalan mempersulit semua orang. Gak cuma kita, tapi orang mau hubungin juga sulit juga. Seperti itu. Nah, tentu saja kita akan ngebahas nih dampak-dampak yang lainnya dari FOMO itu tadi ya. Tapi tetap di program kita, di program Ngobrol Apa setelah yang satu ini.